Semangat pagi kelas 7. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik ya. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mencari contoh tentang masing-masing norma dan kalian tulis di buku tugas. Nah, sekarang kita masih belajar tentang norma dan keadilan. Kali ini kita belajar tentang perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Kalian siap? Pasti siap ya. Nah, kita langsung saja masuk ke perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum akan selaras apabila pelaksanaannya dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kehidupan dalam masyarakat tidak akan berjalan secara selaras dan harmonis apabila masyarakat tidak mematuhi norma-norma yang berlaku. Manusia sebagai makhluk sosial hidup dan berada di tengah-tengah masyarakat sekaligus menjadi warga dan anggota masyarakat yang bersangkutan. Sudah merupakan kelaziman bahwa dalam suatu masyarakat ada norma dan aturan yang berlaku. Norma dan aturan tersebut wajib ditaati oleh semua anggota masyarakat. Nah, ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, bukan disebabkan oleh adanya sanksi atau hadirnya aparat negara. Sikap taat akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kebiasaan. Dimanapun berada, tentunya akan selalu mentaati norma yang berlaku. Sikap patuh terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bukan lahir karena keadaan terpaksa, takut, atau dikenakan sanksi atau karena kehadiran aparat penegak hukum. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab kalian sebagai warga negara yang baik. Sikap patuh akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kesadaran. Kesadaran diri akan arti penting, tujuan, dan fungsi norma dalam kehidupan akan mendorong seseorang terbiasa untuk mematuhi norma-norma yang berlaku. Munculnya kesadaran diri untuk patuh pada norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat harus dibiasakan sejak dini. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kalian membina sikap dan budaya sebagai berikut. Ada 3 budaya yang perlu kalian bina, yaitu budaya malu, budaya tertib, dan budaya bersih. Nah, apa itu? Biar Miss jelaskan. Budaya malu yaitu sikap malu jika melanggar aturan. Misalnya, malu datang terlambat hadir di sekolah. Sedangkan budaya tertib yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun kalian berada. Misalnya, mengikuti antrian sesuai dengan nomor antrian. Jadi kalau ada antrian, kalian tidak boleh menyerobot. Dan yang terakhir adalah budaya bersih, yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor. Misalnya tidak menyontek ketika ulangan atau ujian. Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak ditemukan perilaku tidak patuh terhadap norma. Ada beberapa penyebab kesadaran terhadap kepatuhan pada norma-norma dalam kehidupan masih rendah, yaitu sebagai berikut. Ada 2 faktor, yaitu faktor pribadi dan faktor lingkungan. Faktor pribadi yaitu berkaitan atau sifat dan karakter dalam diri sendiri yang belum memiliki kesadaran berlaku taat aturan. Sedangkan faktor lingkungan yaitu pengaruh lingkungan kehidupan baik keluarga maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak patuh pada aturan. Misalnya, karena kurangnya perhatian dari orang tua, pergaulan dengan teman sebaya yang tingkah lakunya kurang baik, atau tinggal di lingkungan yang kurang teratur dan kumuh. Dalam kehidupan di masyarakat, penetapan norma ada yang ditentukan oleh ketua adat atau tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat itu.
Ada pula yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama atau konsensus, baik melalui musyawarah maupun melalui pemungutan suara. Kenyataan seperti itu banyak terjadi di dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam lingkup pergaulan di sekolah, organisasi, atau negara. Suatu norma dalam masyarakat untuk menjadi aturan yang nyata berlaku perlu melalui proses sosialisasi. Pertama, aturan harus diketahui oleh anggota masyarakat melalui pemberitahuan di media massa, penyuluhan, atau penyebaran informasi. Selanjutnya, peraturan akan diakui oleh anggota masyarakat, artinya masyarakat akan merasa memiliki aturan tersebut dan terikat oleh aturan. Tahap selanjutnya, aturan akan dihargai oleh masyarakat. Suatu aturan akan dihargai apabila masyarakat memahami tentang tujuan dan manfaat norma. Apabila masyarakat menyadari bahwa aturan tersebut memang diperlukan dan memiliki manfaat bagi semua orang, maka aturan akan lebih mudah akan ditaati. Nah, sekian yang bisa Miss sampaikan hari ini. Miss harap kalian paham dan bisa mengamalkan norma dan aturan